Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah Jumat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini nikmat Allah masih senantiasa tercurahkan kepada kita semuanya. Nikmat kesehatan, nikmat keamanan, dan juga yang paling utama adalah nikmat keimanan, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang penuh berkah ini insyaallah guna sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Dan yang selanjutnya tak lupa kita kirimkan salawat beriringan taslim kepada manusia yang paling mulia, manusia terbaik, utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita memperbanyak salawat dan taslim kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya di hari Jumat ini. Dan ketahuilah bahwa barang siapa yang bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali, maka Allah akan membalasnya dengan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan yang ketiga, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kami mewasiatkan diri kami dan kepada seluruh jamaah untuk mari kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bertakwa kepada Allah dengan sebaik-baiknya ketakwaan, haqqa tuqatih. Karena Allah SWT senantiasa mengingatkan kita untuk bertakwa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati, janganlah kalian meninggalkan dunia ini kecuali kalian menjadi seorang muslim yang bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Karena sesungguhnya agama yang satu-satunya diterima di sisi Allah SWT adalah Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang sah di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Jamaah Jumat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di hari Jumat pertama dari bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah SWT kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun ini. Walillahil hamd. Kita telah berada di tanggal 5 Ramadan atau 4 Ramadan tahun 1445 Hijriah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa ketika datang bulan suci Ramadan diwajibkan bagi kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar supaya kalian bertakwa. Puasa Ramadan adalah salah satu dari rukun Islam. Nabi SAW bersabda, "Buniyal Islamu ala khams." Agama Islam itu dibangun di atas 5 pondasi, 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wa iqamis shalah, yang kedua mendirikan salat, yang ketiga itaiz zakah, menunaikan zakat, yang keempat saumi Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan, dan yang kelima adalah hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila, pergi haji bagi yang mampu melaksanakan perjalanan kepadanya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita telah melakukan ibadah puasa 4 atau 5 hari. Dari ibadah puasa ini diharapkan kita tidak sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi bagaimana puasa ini kita mengambil nilai-nilai yang ada di dalamnya. Kita ambil pelajaran-pelajaran yang terdapat dan terkandung di dalamnya. Dan di antara nilai-nilai puasa, pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari ibadah yang mulia ini, yang pertama adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita puasa, kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah puasa ini adalah ibadah yang tidak bisa disombongkan, tidak bisa untuk diperlihatkan kepada orang. Karena puasa adalah ibadah menahan al-imsak, menahan diri dari melakukan perbuatan, bukan melakukan perbuatan, tetapi menahan diri dari melakukan perbuatan, sehingga ini tidak bisa ditampakkan kepada orang lain. Berbeda dengan ibadah lainnya seperti sholat. Sholat adalah gerakan-gerakan yang bisa ditampakkan kepada orang lain. Ibadah haji adalah gerakan-gerakan yang bisa ditampakkan, dipamerkan kepada orang lain. Adapun puasa, puasa ini tidak bisa disombongkan, dipamerkan kepada orang lain. Sehingga orang yang puasa insya Allah betul-betul dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah jamaah sekalian, seluruh ibadah kita, amal ibadah kita, amal soleh kita itu harus dilandasi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lillahi taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya solatku, sembelihanku, nusukku, hidupku dan matiku itu lillahi rabbil alamin, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi keikhlasan di zaman kita saat ini begitu sulitnya. Apalagi dengan adanya media sosial, segala hal bisa kita tampakkan kepada seluruh orang. Maka kita harus latihan bagaimana ikhlas ibadah amalan kita. Salah satu latihan terbaik adalah dengan puasa ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, yang kedua, pelajaran daripada puasa ini adalah bagaimana ketika puasa kita belajar mengikuti sunnah Nabi SAW. Ketika kita puasa, kita mengikuti sunnah Nabi. Kita makan sahur, kemudian setelah itu kita menahan
dari waktu yang telah ditentukan dan diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu ketika mulai dari datangnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Tidak ada dari kita yang mau menahan sejak jam 8 pagi lalu kemudian berbuka jam 4 sore, karena dia tahu bahwa itu tidak sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Dia tahu bahwa sunnah dan ajaran Rasulullah dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Ini adalah bagian daripada kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan seyogyanya kita sebagai seorang muslim dalam kehidupan kita mencontohi dan mengikuti ajaran Rasulullah SAW dalam setiap aspeknya. Ada satu perkataan dari Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, as-sunnatu safinatu Nuh. Mengikuti sunnah Nabi SAW, ajaran Rasulullah SAW itu bagaikan kita naik di atas kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Man rakibaha naja. Siapa yang naik di atas kapal ini, di atas sunnah ini, maka dia akan selamat. Selamat di kehidupan dunia, terlebih lagi di kehidupan akhirat. Sebagaimana yang naik ke atas kapalnya Nabi Nuh diselamatkan dari banjir bandang yang dahsyat ketika itu, maka yang naik berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah akan selamat kehidupan dunia dan akhirat. Karena tidak ada jalan keselamatan kecuali berpegang dengan sunnah Nabi SAW. Wa man tarakaha gharika wa halaka. Dan siapa, kata Imam Malik, siapa yang meninggalkan sunnah dan ajaran Rasulullah, maka dia akan binasa dan dia akan tenggelam, sebagaimana yang tidak naik di kapalnya Nabi Nuh ditenggelamkan dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga adalah pelajaran yang sangat penting bagi kita ketika kita melaksanakan ibadah puasa, kita mencoba untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya pelajaran yang ketiga, ketika kita berpuasa maka kita belajar muraqabatullah. Artinya merasa senantiasa dipantau, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita puasa, tidak ada yang mengetahui kita puasa atau tidak kecuali Allah Subhanahu wa taala dan diri kita. Kita bisa saja mengambil satu waktu, satu tempat, kita bersembunyi, kita ambil makanan, kita ambil minuman, kita makan minum, tidak ada yang lihat. Tetapi kenapa kita masih mau menahan lapar dan dahaga, padahal bisa saja kita berbuka tanpa ada orang lihat? Tidak lain dan tidak bukan karena kita tahu bahwa kalau kita makan minum meskipun tidak ada yang lihat, Allah SWT melihat kita. Karena Allah SWT adalah Tuhan yang Sami'un Basir, Maha mendengar dan Maha melihat. Ini kita mendidik diri kita. Dan otomatis juga ketika kita puasa, kita juga menahan hawa nafsu kita. Maksiat-maksiat yang mungkin di luar bulan puasa sering kita lakukan, ketika bulan puasa datang, ketika kita puasa, kita menahannya karena kita takut dilihat oleh Allah SWT. Kita tidak mau masuk dalam hadis Nabi SAW, kam min sa'imin, betapa banyak orang yang puasa, laisa lahu min siyamihi illa al-juwal atas, tidak punya pahala dari puasanya kecuali hanya menahan lapar dan dahaga saja. Kita tidak mau seperti itu. Kita mau puasa kita berganjar pahala di sisi Allah SWT. Maka inilah yang disebut dengan muraqabatullah, merasa dipantau, dilihat oleh Allah SWT. Kenapa banyak kemaksiatan, kejahatan, kemungkaran di zaman kita saat ini? Korupsi merajalela, pembunuhan, dan seterusnya. Kenapa? Karena merasa bahwa tidak ada yang melihatnya, merasa bahwa tidak ada yang memantaunya. Padahal Allah SWT senantiasa melihat dan memperhatikan dan mengetahui apa yang dikerjakan oleh hambanya. Seandainya nilai-nilai puasa ini kita terapkan di sepanjang hidup kita, insya Allah tidak perlu lagi ada yang namanya polisi, pensiun semua polisi, karena semuanya sudah menahan dirinya masing-masing dari kejahatan. Dan yang terakhir, jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, dari puasa ini kita belajar semakin mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita puasa, kita menahan lapar dan dahaga, kita tidak makan dan tidak minum. Ketika kita puasa, kita tidak makan, tidak minum, terasa berat diri kita untuk beraktivitas, lemah, lesu, karena tidak ada asupan yang masuk. Maka kemudian kita merenungkan ternyata makanan dan minuman itu adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala.
yang kita mungkin kadang-kadang lupa mensyukurinya. Bayangkan kalau seandainya kita dilarang, diharamkan makan dan minum seterusnya oleh Allah SWT, kita bisa binasa, kita bisa hancur. Alhamdulillah Allah hanya membebankan kita untuk puasa, menahan makan minuman dari waktu yang singkat saja. Bagaimana kalau seandainya ini terus diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketahuilah bahwa makanan dan minuman itu adalah bersumber dari Allah SWT. Di dalam hadis qudsi disebutkan dari Nabi SAW, dari Allah SWT, Allah mengatakan, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'i'un illa man at'amtuh." Setiap dari kalian itu berada dalam kelaparan kecuali yang aku berikan makanan. Jadi makanan itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Fastat'imuni ut'imkum, maka mintalah makanan kepadaku, aku akan memberikannya. Ini nikmat yang besar, kadang-kadang kita lupa dan lalai bahwa itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau kita sudah makan, kita sudah minum, dapat rezeki dari Allah SWT, kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita membaca alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami makanan, minuman, dan menjadikan kami sebagai orang yang berislam. Maka mari puasa ini kita jadikan wasilah untuk kembali mensyukuri nikmat Allah SWT, khususnya rezeki yang Allah berikan dalam bentuk makanan dan minuman. Dan diantara cara bersyukur lainnya atas makanan dan minuman ini adalah mari kita makan dan minum dari yang halal, halalan thayyiban, bukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi washabihi wa man ihtada. Amma ba'd, usikum bi nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebelum kita mengakhiri khutbah kita, mari kita kembali bersalawat dan taslim kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala nabi Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Mari kita berdoa, dan sesungguhnya doa orang-orang yang berpuasa insyaallah diijabah dan mustajab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, hamdan naim hamdan syakiran hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika الصالحين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند اللسان. Mari kita doakan saudara-saudara kita di Palestina. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-murabitin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-murabitin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-murabitin fi Palestin. Allahumma taqabbal syuhada'ahum, taqabbal syuhada'ahum washfi mardahum wa mardal muslimin wa azil al-kufra al-musyrikin al-yahud al-ghasibin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Jauhkanlah wajah-wajah kami dari siksaan api neraka-Mu. Amin 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 ya rabbal alamin.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa lazikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم
شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.